Kisah kegagalan Abu Jahal menginjak kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal, musuh bebuyutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali, si kafir ini berencana menginjak kepala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada saat yang menentukan, rencana itu batal. Sesungguhnya antara aku dan dia terdapat parit api dan pemandangan yang sangat menakutkan serta banyak sayap, ujar Abu Jahal dengan wajah ketakutan. Ibnu Katsir saat menafsirkan surat Al-Alaq ayat 6 hingga 19 menukil sejumlah hadis yang mengisahkan tentang rencana jahat Abu Jahal tersebut. Abu Jahal pernah berkata, "Sesungguhnya jika aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengerjakan sholat di dekat Ka'bah, benar-benar aku akan menginjak lehernya saat dia sujud." Hadis ini disampaikan Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, mendengar itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya dia melakukan niatnya itu, niscaya malaikat akan mengambilnya secara terang-terangan." Ibnu Abbas juga mengungkap rencana jahat Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ke makam Ibrahim untuk melakukan sholat. "Aku benar-benar akan membunuhnya," kata Abu Jahal. Ibnu Katsir mengatakan atas rencana jahat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Al-Alaq ayat 1. Sampai dengan firman-Nya, "Niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." Quran Surat Al-Alaq ayat 15 hingga 18. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap datang ke makom Ibrahim dan melakukan sholat. Lalu orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Abu Jahal, "Mengapa engkau mengurungkan niatmu dan tidak melakukannya?" Abu Jahal menjawab, "Sesungguhnya ada bala tentara yang banyak sekali yang menghalang-halangi antara aku dengan dia." Ibnu Abbas mengatakan bahwa demi Allah, seandainya Abu Jahal bergerak, benar-benar malaikat akan mengambilnya dengan terang-terangan, sedangkan orang-orang menyaksikannya. Hal yang sedikit berbeda disampaikan Abu Hurairah. Konon, Abu Jahal pernah berkata, "Maukah kalian melihat wajah Muhammad ditaburi dengan debu di hadapan kalian?" "Ya," jawab orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal pun mengatakan, "Demi Lata dan Uzza, sesungguhnya jika aku melihat Muhammad sedang sholat seperti ini, sujud, aku benar-benar akan menginjak lehernya dan benar-benar akan menaburkan debu ke mukanya." Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengerjakan sholat, datanglah Abu Jahal dengan maksud akan menginjak lehernya. Hanya saja yang mengejutkan banyak orang, Abu Jahal justru mundur ke belakang dan melindungi wajahnya dengan kedua tangannya. "Mengapa engkau?" orang-orang bertanya kepada Abu Jahal. "Sesungguhnya antara aku dan dia terdapat parit api dan pemandangan yang sangat menakutkan serta banyak sayap," jawabnya. Abu Hurairah melanjutkan bahwa lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya dia mendekat kepadaku, niscaya malaikat akan mencabik-cabik tubuhnya anggota demi anggota." Musuh bebuyutan. Abu Jahal adalah musuh bebuyutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya dia meyakini yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Namun kesombongan dan fanatik kepada jahiliyah telah menghalanginya dari hidayah. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Mughirah bin Syubah, "Pertama kali aku mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu saat aku dan Abu Jahal berjalan di gang-gang kota Mekah. Tiba-tiba kami berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Jahal, 'Wahai Abul Hakam,
Marilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Saya mengajakmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Jahal menjawab, "Wahai Muhammad, tidakkah engkau berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami? Apakah engkau menginginkan agar kami memberikan persaksian bahwa engkau telah menyampaikannya? Jika itu yang engkau inginkan, maka bersaksi bahwa engkau telah menyampaikannya. Demi Allah, jika aku mengetahui yang engkau bawa itu benar, maka pasti aku telah mengikutimu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu dan Abu Jahal melihat ke arahku seraya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui yang dibawanya itu hak. Akan tetapi ada sesuatu yang menghalangiku untuk mengikutinya." Tentang riwayat ini, Syekh Al-Albani mengatakan perkataan ini adalah perkataannya la'anahullah, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang ini dan orang-orang yang semisal dengannya. Dan apabila mereka melihat kamu Muhammad, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan dengan mengatakan, "Inikah orangnya yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul?" Sesungguhnya hampirlah dia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita, seandainya kita tidak sabar menyembahnya. Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya. Quran Surat Al-Furqan 25 ayat 41 hingga 42.